Yang keimigrasian, Mohon maaf, tiba-tiba terputus jaringan saya. iya Pak. Hmm, Tiba-tiba ada kendala, nggak tahu jaringan internetnya, jadi terputus sendiri dia. Baik, jadi kembali lagi tadi. Nah, itu bisa tergantung dari negara masing-masing, ya kan? Biasanya dalam keadaan situasi tertentu yang bisa memberikan kewarganegaraan, tetapi kalau dari umumnya ya biasa dengan sistem kewarganegaraan perkawinan. Nah, atau memang kalau di negara tersebut diatur dia bisa mendapatkan keduanya ya bisa jadi kapanpun. Nah, tetapi kalau di negara kita ketika dia memiliki kewarganegaraan dua bipatri, maka dia harus memilih salah satunya gitu. Mau keluarga negara mana dan dia kan harus menyatakan sumpah bahwa tidak akan pindah kewarganegaraan kan gitu. Nah, dalam hal situasi tertentu saja yang kalau menurut hemat saya ya kan bisa memiliki kewarganegaraan dan kembali kepada negaranya masing-masing. Nah, kalau yang Bang Muammar bilang bisa ketika dia ya seperti orang masyarakat Rohingya Myanmar ini. Nah, ketika dia mendapat perlindungan kemudian suaka, maka dia bisa mendapatkan status kewarganegaraan di negara dia saat ini dilindungi. Nah, kemudian ketika dia balik ke Myanmar nantinya ya tetap menjadi warga negara di sana gitu. Nah, Ya Pak, seperti contoh macam Ibu Koni Rakahundi ini kan saat ini kan gitu Pak ya. Dia kan di Rusia sekarang Pak. hmm, Eh, Artinya dia kan sedang posisinya tidak aman Pak, dan dia sedang menunggu jaminan daripada Presiden Prabowo sekarang, dia aman apa tidak untuk balik ke Indonesia gitu Pak. iya. Ya itu dia, makanya tadi kan saya bilang bisa dalam hal keadaan tertentu, ya kan. Indonesia juga bisa mengeluarkan, ya kan, untuk memberikan tadi perlindungan-perlindungan itu. Jadi ada beberapa memang yang negara-negara yang memberikan izin memiliki dua kewarganegaraan. Nah, jadi tidak semua kembali ke kebijakan kewarganegaraannya itu. Nah, banyak memang. Ya rata-rata di negara-negara di Eropa ya kan itu memberikan kewarganegaraan ganda ya kan pada seseorang yang itu tadi seperti yang memberikan perlindungan ya kan kepada seseorang yang butuh mendapatkan bantuan hukum kan gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kita tidak bisa memiliki dua kewarganegaraan. Nah, biasa mereka kalau saya berpendapat mengambil asas berdasarkan perkawinan, persamaan hukum dan persamaan derajat. Jadi mengambil yang persamaan derajat bisa jadi. Nah, tapi kalau dia tidak berdasarkan keduanya, berarti nah memang negara tersebut yang mengatur, yang mengizinkan seseorang itu bisa memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kalau itu harus kita lihat dulu aturan hukumnya, baru bisa. Tapi kalau di Indonesia bisa dia memiliki
kewarganegaraan Bipatri tetapi ganda terbatas. Jadi saya katakan sampai dia usia 18 tahun atau belum kawin, kan gitu sampai dia dikatakan masih belum dewasa, dia bisa memiliki dua kewarganegaraan Bipatrit. Namanya kalau kita mengenal ganda terbatas dia. Nah, seperti itu. Tapi setelah 18 tahun ya harus memilih, tidak bisa dia kedua-duanya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya enak dua dua pelindungan kan gitu. Nah, sama seperti di Malaysia kalau saya tidak salah juga dia tidak ada mengatur tentang dua kewarganegaraan. Nah, kebanyakan itu di Eropa. Eropa sama negara-negara yang ada di Afrika. Nah, mereka mengizinkan ya kan adanya kewarganegaraan ganda itu. Nah, sebenarnya ya kalau saya bisa membuat satu apa ya eh, sulit ketika terjadi penegakan hukum terhadap seseorang tersebut ketika dia melakukan satu pelanggaran hukum mana yang mau dilakukan kan itu dia. Nah, ketika dia disanksi ya apakah dia menggunakan hukum Indonesia mendapat perlindungan dari Indonesia atau bagaimana kan gitu. Nah, misalnya dia di Eropa sana melakukan kejahatan. Nah, pasti kan dia statusnya warga negara Indonesia mendapat perlindungan juga kan dari kedutaan kita dalam prosesnya itu. Nah, kan ada antar dua negara itu mengajukan proses pengurangan hukumannya. Nah, nah sementara dia di Eropa warga negara sana kan ini yang menjadi rumit nantinya, ya kan? Ketika dia melakukan satu tindak pidana ataupun pelanggaran hukum. Siapa yang memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, gitu dia. Jika dia melakukan di luar daerah inilah misalnya. Nah, misalnya dia di mana tadi dapat Spanyol, kemudian dia ada WNI juga melakukan kejahatan di Malaysia. Negara mana yang memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan? Kan seperti itu. Dan ketika dia dideportasi, misalnya mau dideportasi kemana? Karena dua keluarga negaraannya. Nah, setelah kalau di Indonesia menyikapin itu, maka kita tidak mengizinkan adanya bipatrit. Gitu. Tapi ya kalau negara lain kita tidak bisa mengintervensinya. Seperti itu dia. Bisa jadi gitu dia. Kalau yang berdasarkan suaka tadi atau memang diatur di negara tersebut. Nah, kalau pendapat saya mereka menganut sel-sel fasid bisa menggunakan kelahiran dan bisa menggunakan berdasarkan perkawinan yaitu persamaan derajat. Ya kan, kalau persamaan derajat ini ya masing-masing memiliki warga negaranya, nggak hilang keluarga negaraannya gitu dia. Dia dapat keluarga negaraan di negara tersebut, keluarga negaraan dia sebelumnya masih lajang juga tetap diakuin. Itu kalau nggak salah seperti Denada kalau saya tidak salah ya. Dia kan dulu Anggun, Anggun atau Denada, Anggun nggak salah Anggun. Nah itu kan dua keluarga negaraan juga dia. Anggun, Anggun apa Pak? Anggun dia tetap jadi apa namanya? Dia Perancis Pak. Ya itu kan dua keluarga negaraan dia. Tapi kalau nggak salah dia memutuskan melepas Indonesia. Iya, melepas Indonesia Pak. Dia mengikuti Hmm. istri apa suaminya Pak. Iya, awalnya dia dua keluarga negaraan karena di negara itu kan membolehkan dua Oh iya, keluarga oh negara. iya 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 iya. Iya. Ha, ha. Nah, awalnya masih warga negara Indonesia juga dia, tapi ya belakangan dia memang sudah melepaskan.
Itulah berdasarkan tadi hak ini, tadi saya bilang, repudiasi, hak menolak menjadi warga negara. repudiasi. Iya, jadi berdasarkan pasif. Nah, ya kan? Jadi bisa, yaitu ketika dia udah mana yang lebih dia suka gitu dia kan. Nah, jadi ya keuntungan yang memiliki dua keluarga negara ini ya dapat perlindungan dari dua negara ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baiklah di suatu negara kan gitu. Nah, jadi seperti itu bisa orang memiliki dua kewarganegaraan seperti itu dia. Nah, nah, kalau dia naturalisasi itu berbeda, yaitu dia diperoleh atas hak opsi, yaitu untuk memilih mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Hak kewarganegaraan ini disebut juga kewarganegaraan aktif atau stelsel aktif. Sementara seorang dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Nah, jadi jalan naturalisasi kan beda. Dia mendapatkan kewarganegaraan di tempat negara lain. Nah, kalau ini kan dia harus memilih nanti sifatnya tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau dia dari kelahiran yang tadi saya bilang bisa dia dapat dua kewarganegaraan, ya kan? Malaysia, dia bisa lahir di Malaysia, kemudian orang tuanya Indonesia. Dua warga negaranya. Nah, hampir sama kalau saya tidak salah ya, Indonesia dan Malaysia ketika dia nanti 18 tahun harus memutuskan dia menggunakan warga negara mana. Tetapi kalau Indonesia, nah dia bisa dapatkan perlindungan di negara tersebut, ya apa dapat izin tinggal tetap kan gitu, yang sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun dia di sana bisa izin tinggal tetap dan dia bisa mendapatkan perlindungan dari negara eh, Malaysia kan gitu. Jadi dia tidak perlu lagi perpanjang visa atau apa gitu dia. Dengan hanya wajib lapor saja. Itu mendapatkan juga haknya di Malaysia. Banyak kan berpuluh-puluh tahun dia tinggal di Malaysia. Nah, nah, jadi naturalisasi itu ya kan kita lanjut perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing untuk menjadi warga negara yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya seorang memperoleh status kewarganegaraan disebabkan dari pernikahan, mengajukan permintaan, serta menentukan atau menolak status keluarga negaraan. Nah, kalau berdasarkan perkawinan, maka Indonesia adalah persamaan hukum. Jadi tidak bisa dua hukum perkawinan digabungkan. Nah, harus dipilih ya kan ketika misalnya dia nikah di luar, kemudian mau tinggal di Indonesia, maka perkawinannya harus dicatatkan di Indonesia. Kan gitu. Nah, nah demikian juga ketika perkawinan itu mau dilangsungkan di Indonesia, maka warga negara tersebut harus mendapatkan izin tinggal tetapnya. Baru dia bisa menikah ataupun dia harus tinggal terlebih dahulu di Indonesia. Baru bisa. Jadi naturalisasi ya kan seperti pindah rumah lah, ya kan pindah rumah. Jadi satu kelurahan di kelurahan lain kan gitu. Perpindahan penduduk ke negara yang dituju atau
untuk menjadi bagian dari suatu negara yang diinginkan dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam Undang-Undang 12 2006 itu diatur di dalam pasal 9 tentang naturalisasi. Yang pertama, sudah dewasa atau telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertinggal tempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak dalam keadaan sakit, dia misalnya untuk mendapatkan pelindungan jaminan kesehatan sehingga dia pindah ke negara tersebut. Kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak pernah jatuh hukum pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Nah, ini dan sudah jelas kan kita tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Jadi dia menyatakan tidak akan kembali lagi ke negara asalnya. Itulah maksudnya. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada retribusi yang harus dibayarnya. Jadi ada 8 syarat ketika seseorang ingin menjadi warga negara dengan cara naturalisasi. Yang paling penting adalah di poin ke-6 tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Nah, sumpahnya seperti ini yang harus dia lafazkan, ya kan kalau dia pada saat pindah masuk agama Islam, maka sumpahnya itu demi Allah, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia yang tulus dan ikhlas. Nah, ada jaminan dia tidak akan kembali lagi di dalam sumpahnya gitu, melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing. Kan itu. Nah, jadi hampir sama saja ya kan. Kalau dia agama di luar Islam, ya dia saya berjanji, kan gitu. Bayat lah Pak ya, bayat. Di bayat ya kan, di bayat ya. Jadi intinya ketika dia sudah masuk ke warga negara Indonesia melalui naturalisasi, ya dia tidak akan bisa kembali lagi. Karena ketika dia kembali lagi ke sana pasti sudah ditolak oleh warga negaranya. Nah, kecuali ya negara tersebut masih mau, aturan hukumnya masih membolehkan seseorang yang sudah keluar kemudian masuk lagi diizinkan, ya sah-sah saja ketika memang ada aturan hukumnya. Nah, tapi jarang lah ya kan ketika ibaratkan pacaran sudah diputusi kemudian balik lagi, ya kan yang sudah disakiti kan gitu. Sulit untuk menerimanya kembali, ya kan. Nah, Tapi Pak, tapi ini Pak, saya melihat tadi itu syarat-syarat yang 8 syarat untuk naturalisasi tadi Pak. Itu kan kalau Bapak tadi bilang kan
yang paling penting ini yang poin keenam gitu. Tapi kalau saya lihat proses naturalisasi seperti yang ada di Indonesia untuk di skuad timnas Garuda kita, Pak, sepak bola, itu saya melihat justru mereka nggak tinggal di Indonesia loh, Pak, posisinya, Pak. Sementara di situ tadi di poin kedua katanya harus harus apa bertempat tinggal selama berapa masa gitu atau 10 tahun tanpa berturut-turut. Sementara mereka yang diangkat sumpahnya untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi itu tidak ada, Pak. Mereka nggak tinggal di Indonesia itu gimana, Pak? Artinya dia tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan tadi yang dari 8 poin. Nah, kalau itu kita harus lihat per case-nya kan gitu. Apakah memang benar ada syarat yang tidak dipenuhinya. Tetapi kalau saya pasti dia menggunakan 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya ya dia bekerja pernah di Indonesia ataupun pernah main misalnya di sepak bola di klub hanya satu musim menggunakan izin tinggal sementara 6 bulan, habis itu 2 tahun lagi pernah lagi main, sampailah dengan 10 tahun. Nah, ini kan siapa yang berhak mengeluarkannya? Yaitu imigrasi datanya. Nah, ya bisa jadi ya, mohon maaf ya kalau memang terbukti memang misalnya dia memang nyatanya tidak ada dokumen ini, ya berarti kan seharusnya ditolak. Nah, tapi saya yakin ada dokumen syarat yang kedua tadi, dia 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, tetapi benar apa enggaknya, ya itu tadi kembali ke instansi yang berwenang yang mengeluarkannya kan. Dibuktikan dari mana? Dari imigrasi. Data dia pernah memang, oh ini dia datanya. Nah, apakah itu dibuat tahun mundur dia pernah bermain di Indonesia di klub-klub atau pernah berkunjung di Indonesia untuk jangka waktu tertentu kemudian kembali lagi ke negaranya? Ya bisa kan gitu. Nah, pasti syaratnya terpenuhi. Nah, makanya kita harus ngeliat dulu, ya kan? Pembuktiannya ini kan hanya mereka yang mengetahui syaratnya apalagi ya ini eh, negara mungkin yang memintanya. Pasti ya PSSI, pasti PSSI mengurusnya lah dengan berbagai macam bagaimana caranya supaya dia bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ya kan? Nah, kecuali memang ada peraturan tersendiri, saya juga belum dapat referensi apakah ada Permen Kumham atau yang bisa keimigrasian yang membolehkan khusus untuk tertentu kan gitu. Dia boleh mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi tidak semua persyaratan, ya kan? Nah, karena di Indonesia ini persyaratan ini selalu adalah sekurang-kurangnya. Artinya sekurang-kurangnya berarti harus seluruhnya dipenuhinya kan gitu dia. Nah, atau bisa jadi ya dia dengan cara ya permintaan pemberian kewarganegaraan oleh negara kita gitu dia. Jadi dia diberikan kewarganegaraan. Nah, Indonesia yang memberikan kewarganegaraan, tetapi dengan syarat ya dia meninggalkan kewarganegaraan. Ada nggak saya buat ya? Nah, jadi kan ada berdasarkan pemberian kewarganegaraan itu. Jadi bisa jadi Indonesia ya kalau dia pemberian maka syarat yang kedua itu bisa tidak terpenuhi kan gitu. Nah, yang jelas adalah tadi saya bilang dia bersedia tidak meninggalkan kewarganegaraan dia gitu dia. Nah, bisa berdasarkan pemberian kewarganegaraan tadi, ya kan? Nah, tapi kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, saya harus kita harus melihat dulu berkas-berkas yang digunakan dalam pengajuan itu.
Ya Ya kan? Kan sulit. saya yakinnya Pak, udah jelas nyata Pak, usia pemain naturalisasi itu Pak seperti Messi Hilgers, Erliano Regendes itu Pak, dan juga apa Jay Idjes itu mereka kan memang usianya masih 23 Pak ya, 22 dan 23. Mereka memang lahirnya di luar negeri. Mereka tidak pernah sama sekali tinggal di Indonesia. Nah, selain itu juga ini belum lagi tentang nenek kakeknya yang orang Indonesia bukan bapaknya. Nah, tiba-tiba karena keperluan mendesak artinya timnas Indonesia yang membawa nama Indonesia namanya mendapat perlakuan khusus gitu kepada pemain-pemain ini sehingga saya lihat terlupakan gitu poin ini. Ternyata ada syarat-syarat rupanya untuk dinaturalisasi kan gitu. Di poin kedua itu saya melihat ini kayaknya terjadi apa gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan misalnya ketika proses pemindahan itu Pak kan perlu banyak tahapan tuh Pak yang nanti daripada Kementerian Hukum dan HAM-nya dan juga nanti disetujui DPR segala macam gitu kan Pak. Nah, apakah di situ pertimbangannya saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Tapi kalau mengikuti daripada tatanan persyaratan ketentuan itu tadi itu nggak pas Pak gitu di poin kedua. Ya, jadi kalau yang itu dia berarti menggunakan sel-sel aktif, yaitu dapat menjadi warga negara dengan tindakan-tindakan hukum tertentu. Nah, bisa atau sel-sel pasif tadi, ya kan? Sorry, sel-sel pasif yaitu adanya keturunan dia. Nah, Hmm, di Indonesia ada ya tadi, apakah orang tuanya, neneknya ternyata warga negara Indonesia, maka itu bisa dikesampingkan gitu dia proses kewarganegaraannya dengan melakukan permohonan tadi karena ada keturunan kan gitu dia mau masuk warga negara Indonesia menggunakan ius sanguinis ya, ya. kan gitu. Ada contoh seorang Paskibra Indonesia kemarin itu kan masih warga negara mana dia tetapi kan neneknya itu atau mamanya warga negara Indonesia. Nah, dia mengajukan permohonan dengan dasar keturunan tadi. Nah, akhirnya dia sekarang sudah warga negara Indonesia. Ada kemarin sempat Paskibraka Indonesia tahun berapa itu? 2 tahun atau berapa tahun yang lalu yang di dihapus. Dia sudah masuk kan? Kenapa? Status warga negaraannya kan masih ganda jadinya. Kan gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kan sempat polemik itu. Saya lupa siapa namanya kan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Bisa ketika menggunakan stelsel pasif yaitu berdasarkan keturunan. Nah, itulah untuk memudahkan tadi kalau naturalisasi dia wajib gitu dia. Ya kan? Nah, tapi kalau dia ya seperti siapa yang tidak ada sama sekali yang Ronaldo ya namanya siapa itu kemarin tuh yang nikah sama warga negara Indonesia juga kan. Nah, dia kan sama sekali bukan ada keturunan dari Indonesia gitu. Tapi kalau ada keturunan bisa. Nah, itu kan Oh, prosesnya berbeda iya ya lagi. Pak ya. Iya pemain-pemain Persija ya Pak. Nah, Itu Persija. Cristiano apa siapa namanya? Iya, Cristiano ada Cristiano apapun Nah, namanya itu. itu. Nah, itu kan proses naturalisasi gitu dia. Tapi kalau naturalisasi wajib semua persyaratan itu terpenuhi. Tetapi kalau dia menggunakan secara pasif berdasarkan keturunan, maka dia bisa menggunakan hak opsi tadi. Nah, hak opsi untuk memilih warga negara, ya kan? Hak opsi, yaitu hak untuk memilih menjadi warga negara. Kalau stesel itu. Nah, Oke Pak. ya, iya, jadi bisa aja. Makanya ya seperti kita misalnya orang tua kita ada keturunan Malaysia, ketika kita lari Indonesia, kemudian nah ke Malaysia, nah itu nggak bisa. Yang bisa sering nih terjadi adalah negara yang menganut keturunan.
Kalau kelahiran tidak bisa dia meminta proses seperti itu, harus melalui proses naturalisasi yang bisa melalui kalau dia ada keturunan baru bisa membedakan. Jadi hak opsi dia mau negara mana. Nah, itu Ya, pernah iya Soli Pak negara ya. kita terjadi. Jadi bukan melalui proses naturalisasi dia permohonan. Ada keturunan, dia cinta dan syaratnya memang yang paling utama dia harus hafal, harus bisa bahasa Indonesia. Kan gitu dia. Nah, kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, nggak bisa. Kalau dia naturalisasi, tapi kalau keturunan bisa aja. Makanya lihat yang saat ini pemain Indonesia itu timnas, ada yang belum lancar bahasa Indonesianya karena nggak tahu lah neneknya, mamanya betul nggak keturunan Indonesia, kan gitu. Nah, jadi negara kita benar sangat selektif dalam menentukan, ya kan, kewarganegaraan. Nah, jadi jangan sampai orang hanya untuk kedok, ya kan, misalnya dia pengen punya lahan di Indonesia. Nah, dia nikah dengan warga negara Indonesia, ya kan? Nah, pura-pura dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang aturannya kalau dulu misalnya orang buka usaha WNA ya, WNA buka usaha nggak bisa dia duduk di direksi atau komisaris. Nah, tetapi sekarang sudah dibolehkan gitu dia. Nah, warga negara asing itu bisa menjabat direksi atau komisaris gitu ya. Nah, itu di dalam kalau dia memiliki aset, ya kan. Baik, jam 9, saya mohon maaf tadi kita agak terlambat juga karena tadi saya ada kegiatan pagi. Nah, jadi nanti kita lanjuti lagi untuk minggu depan dan ini saya coba mau ikutin dulu untuk rapat pertemuan dosen mengenai sistem pembelajaran yang reguler 2 ini. Baik, terima kasih untuk Bang Muhammad dan Bang Victor atas waktunya. Sehat selalu untuk kita sampai ketemu minggu depan. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiro.